Saya juga waktu baru-baru ini ya, Hmm. baru-baru pakai dulu di YouTube ya, di channel BSS Official itu. Begitu, wah saya dibilang pansos lah, saya dibilang inilah, saya dibilang baik, dibayar lah, mengharapkan apa? Gak penggalangan dana dari masjid, oh macem-macem lah, begitu. Padahal mereka nggak ngerti loh. Semakin saya Mm-mm. berbagi di YouTube begitu, tanpa dari yang mereka katakan saya dapat rezeki, saya dapat klien, saya dapat perkara, saya bisa ke Bandung, saya bisa ke Palembang, saya bisa ke Batam. Itu karena ada yang ngasih perkara begitu. Artinya apa? Ya kalau pola pemikirannya seperti itu, kita itu menjadi orang yang terkungkung. Mm-mm. Padahal banyak tuh ya, bisa tanya deh. Mungkin ada salah satunya yang sedang menyaksikan Komal ini. Bahkan WA saya, Mm. kasih dukungan ke saya, begitu. Justru pembahasan saya itu jauh dari yang namanya yang seperti itulah. Justru saya tanya di mana kabar. Ada yang dari Papua malah telepon-telepon. Bang, saya ada masalah hukum begini begini. Ya udah selagi saya bisa bantu kasih nasihat hukumnya, eh, kasih tahu langkah-langkahnya seperti ini, ya saya lakukan gitu. Jadi ya kebanyakan orang kan berpikir begitu ya, karena sudah termakan dengan pemikiran yang keliru dan cara berpikir yang picik. Sehingga ketika melihat orang lain betul-betul berbagi pengetahuan, ya, berbagi cara pandang, berbagi sesuatu yang baik, itu dianggap itu hanya umpan, itu hanya ini, hanya ini, hanya ini gitu. Sangat menyedihkan melihat teman-teman kita yang seperti itu, begitu. Mereka tidak akan bisa berbagi dengan orang lain karena di pikirannya itu semua negatif, begitu. Betul. Makanya di dalam Islam itu Astagfirullahaladzim. kita tidak boleh berpikiran negatif ya. Kita dilarang itu. Yang seuzun itu nggak boleh, itu dilarang dalam Islam. Ternyata kenapa dilarang? Oh ternyata begini gitu ya. Ini jadi saya kuliahin ini. Jadi padahal saya muridnya ini di sini. Alah, ya itulah. Jadi saya tuh kadang kalau seperti itu mungkin ini yang dikatakan kalau hati itu nggak bisa bohong gitu. Hati itu nggak bisa bohong, teman-teman gitu. Nah kemudian kalau ditanya misteri, sebenarnya tidak ada misteri sih. Gitu. Semua itu sebenarnya sudah terjawab dan teman-teman bisa ngerasain gitu. Ketika kita bisa merasakan, maka itu bukan satu yang misteri lagi ya. Ya, kita ngerasain dingin, ya berarti cuacanya dingin gitu. Kita ngerasain panas berarti lagi terik matahari gitu. Sebenarnya nilai-nilai itu bukan hanya saya pelajari saja, tapi sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan nilai-nilai itu sudah saya jadikan panduan, saya jadikan rel ketika saya berjalan, ketika saya melakukan pekerjaan, begitu. Pernah nggak teman-teman ngebayangin ya, 4 tahun itu hanya berpegang kepada satu ayat, gitu. Satu satu surat ya, itu. Hanya berpegang hanya kepada satu surat. Tapi bisa berjalan selama 4 tahun, semua baik-baik saja, dikasih rezeki, masalah selesai, ketika memohon diberi gitu. Itu sudah saya rasain, teman-teman. Itu sudah saya alami. Itu bukan bohongan, gitu. Itu bukan hanya cerita dongeng belaka. Makanya ketika orang bilang, itu begini, begini, Nabi Muhammad itu begini, begini. Buat saya itu 0,0, apa nggak ada benarnya deh. Gitu lah. 0,00 apa 1% pun tidak ada benarnya itu bagi saya. Karena saya bicara dengan apa yang saya alami. Saya orangnya yang suka menguji. Ketika saya mendapatkan sesuatu informasi, saya harus uji informasi itu baru saya gunakan sebagai referensi. Saya tidak pernah menerima informasi itu langsung begitu bulat-bulat. Mau itu dari bapak saya, dari saudara saya nggak pernah. Saya uji semuanya. Begitulah saya ketika saya mendengar kayak kejadian kemarin itu, begitu. Siapa sih eh, yang percaya dengan bahasa itu, percaya dengan omongan itu, sementara saya 4 tahun itu hanya cantolan ke satu surat itu. Satu surat ya, itu. Saya saja cantolannya cuma satu surat. Alhamdulillah sampai sekarang semua berjalan lancar gitu.
ya gimana lagi ya teman-teman yang udah banyak mencantolkan kesehariannya itu di banyak surat gitu. Saya ini masih amatirannya, amatiran yang masih memahami nilai-nilainya doang. Tapi ketika disuruh coba baca ini ya saya belepotan juga, belum tahu apa-apa gitu loh. Belum tahu. Ya saya otodidak juga, saya download di laptop, di handphone, saya dengar melalui pendengaran, saya coba ikuti lafaznya, bisa gitu. Tapi kalau untuk dilanjutkan ya mungkin saya harus butuh belajar ya karena tidak semudah itu juga. Makanya harus jelas. Kalau kita punya guru juga sanadnya harus jelas ya. Jangan jangan belajar dari Google ya. Kalau belajar dari Google nanti gurunya sanad Google yang kacau jadinya. Oh gitu. Jadi saya mau sampaikan sama teman-teman, kalaupun ada kekhawatiran, sampaikan kekhawatiran itu kepada Allah gitu. Seperti yang saya katakan kemarin itu, banyak sih yang sudah menjadi satu landasan bagi saya begitu. Jadi nggak ada ini bohong itu semua yang katanya begini-begini, yang seperti hujatan-hujatan, tudingan-tudingan itu. Nol, coba itu disampaikan ke saya akan jawab. Saya akan jawab, saya uraikan. Ketika salah satu orang yang saya sayangi tiba-tiba di atas di tempat tidur itu tidak bisa bernapas, apa yang saya baca pada saat itu? Nggak ada bro, bukan dari ayat Alkitab, bukan. Enggak, itu orang akhirnya apa? Normal. Ketika adik saya tiba-tiba pingsan, kata orang kesurupan, saya pegang kepalanya. Saya di situ hanya bisa membaca cuma satu ayat itu bro, satu surat itu. Saya nggak pakai Alkitab, nggak ada. Ini pengalaman saya, itu loh. Sembuh nggak adiknya? Sembuh bro, sembuh. Penyakitnya terbuang. Masih ngomong, nggak bisa menyembuhkan. Saya udah alamin. Masih ngomong itu nggak benar, saya udah alamin. Saya siap diuji, ini cerita karangan atau apa? Saya bisa uraikan semuanya. Itu loh. Makanya saya katakan, kalau kita pakai hati, ya cobalah teman-teman rasakan. Gitu. Rasakanlah. Pasti kerasa gitu. Ngerasanya ya pakai hati yang benar-benar ya. Begitu. Yang pasti setiap doa itu pasti eh, sangat bernilai ya. Makanya juga saya selalu, Masya Allah. saya tuh begini, saya tuh selalu menghindari jangan sampai saya terjatuh karena pujian, saya terjatuh karena banyaknya orang yang Betul. mengeluh-elukan saya. Makanya itu selalu saya tuh pengen berada di belakang, ya karena saya tuh mintanya tulus gitu. Saya tuh mintanya benar-benar agar saya itu juga nanti menjadi benar-benar gitu. Jadi bukan yang KW-KW-an gitu. Saya nggak mau itulah karena Iya. ketika saya sudah Jadi sampai benar-benar jangan karena sampai iman. jangan sampai saya itu ketika udah sampai nanti justru saya di dalam itu menjadi orang yang justru tidak bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Saya itu pengennya ketika sampai nanti setidak-tidaknya saya bisa berbagi sedikit kebaikan dengan saudara-saudara yang ada di kehidupan saya nantinya begitu.